Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Erna Susilawati, guru SD Negeri Linggaputra, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah yang pertama Bapak Adam Senjaya selaku fasilitator dan yang kedua adalah Bapak Cecen Kosasi sebagai pengajar praktik. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Kemudian menyiapkan alat dan bahan pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua yaitu implementasi budaya positif, dan yang ketiga diseminasi budaya positif yang akan ditampilkan videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, baiklah. Pada hari ini merupakan hari pertama kita masuk belajar di semester 2. Semester yang baru
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun susunan acara kali ini, satu yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Lingga Putra, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima doa tutup. Untuk mempersingkat waktu, acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menginjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Lingga Putra. Kepada Bapak Kepala kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalatu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah intansurullah yansurkum wa yasabit aqdamakum. Syukur yang tiada terkira, bahagia yang tiada bandingannya bahwa pada hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua, diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan lahir dan batin, sehingga kita bisa dapat melaksanakan aktivitas sebagai fungsi dari abdi negara di dalam bidang pendidikan. Semoga semua yang kita torehkan menjadi catatan amal pahala yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat beserta salam semoga selalu dan dilimpah curahkan kepada paduka terbesar yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat guru peserta CGP calon guru penggerak angkatan ke-7 yang alhamdulillah kami secara pribadi sebagai pimpinan di lembaga SD Negeri Lingga Putra merasa bangga, mengapresiasi, sehingga kami sangat mendukung penuh, sangat mendorong penuh dengan rasa bangga dan senang hati bahwa dari kami ada yang masuk di calon guru penggerak, sehingga kami sendiri di sini sebagai keluarga merasa ada sesuatu yang berbeda dan berwarna yang kami sekarang rasakan selama proses calon guru penggerak. Nah, itu kiranya mudah-mudahan kegiatan ini dalam diseminasi modul 4 budaya positif bisa terlaksana berjalan lancar dan baik, sehingga kami dapat menyerap ilmu, pengetahuan, dan pemahaman materi-materi yang disampaikan nanti oleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah
ketiga adalah acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Ibu Erna Susilawati SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah untuk kegiatan hari ini. Bismillah untuk setiap langkah. Saya langsung ke materi inti, yaitu diseminasi modul 1.4. Tapi mohon izin di sini saya bukan berarti merasa sudah jauh lebih tahu atau lebih bisa. Saya yakin Bapak dan Ibu juga ini bukan materi yang baru ya sebenarnya. Saya yakin ini materi yang sudah Bapak Ibu pernah pelajari, baik itu di perkuliahan, ada yang sedang kuliah ya, atau juga di PPG, atau ini juga merupakan salah satu materi yang ada pada PMN, program yang sekarang sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah ya, yaitu program Merdeka Mengajar. Di dalamnya juga terdapat materi tentang budaya positif. Betul apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa kalau melihat judul ya, budaya positif, budaya artinya sudah membudaya atau sudah menjadi darah daging. Kalau kalimat Bapak tadi ya, artinya segala sesuatu yang bernilai positif atau bernilai baik itu sudah mengakar menjadi sebuah karakter ya pada anak didik kita. Nah, sekali lagi mohon izin dan mohon maaf, kita di sini kita di sini sharing, berbagi ya, bukan maksud ingin menggurui, tapi mari kita mengingat kembali ya apa-apa materi yang mungkin sudah Bapak Ibu juga pelajari. Baiklah, kita mulai diseminasi modul 1.4. Sebelum ke materi, saya juga haturkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan serta mendukung penuh program dan juga kegiatan yang pada hari ini akan kita laksanakan. Kemudian yang kedua kepada rekan-rekan, Bapak Ibu guru hebat semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga apa-apa materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat Ibu Bapak serap, kemudian kita dapat mengaplikasikannya, menerapkannya dalam melaksanakan tugas sehari-hari di sekolah. Baiklah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Di pendidikan guru penggerak itu kami punya jargon, guru bergerak Indonesia maju. Coba ya sekarang, kalau saya bilang guru bergerak Indonesia maju, ibu-ibu menjawab Indonesia maju ya, siap ya? Siap. Guru bergerak Indonesia maju. Guru bergerak Indonesia maju. Guru bergerak Indonesia maju. Iya, luar biasa sekali ya. Bapak Ibu sepakat dengan jargon ini? Semangat. Ya, saya sepakat sekali ya. Kenapa kemajuan bangsa itu harus dimulai dari guru? Karena guru itu sebagai pendidik, dan pendidikan itu merupakan fondasi utama dalam kemajuan bangsa dan negara. Ya. Baik, kita lanjut. Di sini ada kesepakatan bersama ya, kesepakatan untuk kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama yaitu mari kita memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Kemudian yang kedua, mari kita buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Jadi niatnya kita belajar ya. Yang ketiga, mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat. Nah, ini satu hal sederhana yang mungkin bisa juga dikatakan sebagai budaya positif yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Adapun agendanya,
Faedahnya yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi atau posisi kontrol ya. Kemudian yang terakhir ada restitusi segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin Bapak Ibu melihat judulnya pasti sudah mengetahui dan sedikit ada gambaran. Tapi mari kita gali lebih dalam ya pemahaman tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Nah, di sini ada kegiatan. Nama kegiatannya adalah kegiatan cobalah buka. Bapak Ibu punya tangan? Punya. Alhamdulillah ya, tangan kita masih lengkap. Sekarang silahkan tangan Bapak Ibu dikepalkan. Boleh sebelah saja ya, kepalkan. Sekarang bayangkan di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Entah apa itu di dalamnya, tapi sesuatu yang sangat berharga yang harus Bapak Ibu pertahankan. Selanjutnya, tiba-tiba ada rekan kita atau ada seseorang ya yang meminta ibu membuka kepalan tangan tersebut. Dia sampai memaksa, menggelitik, kemudian mengiming-imingi dengan imbalan misalnya ya, atau sampai dengan mengintimidasi, meminta agar kita membuka kepalan tersebut. Apa yang akan ibu lakukan? Apakah akan membukanya atau akan tetap mengepalkan tangan tersebut? Bagaimana Bu Eni? Mempertahankan. Kenapa? Karena kan ini hal yang sangat berharga buat kita, bukan untuk diberikan sekonyong-konyong pada orang lain. Ya, terima kasih, luar biasa sekali tepuk tangan Ibu Eni. Ada yang lain? Ibu Ida mungkin? Untuk jawaban saya akan pertama-tama akan mencoba mempertahankan. Tetapi kalau seseorang membutuhkan, meskipun itu sesuatu yang berharga, kalau untuk kepentingan dan menolong orang lain, saya bisa saja melepaskannya dan mengikhlaskannya. Tepuk tangan. Ada dua jawaban yang berbeda ya, terima kasih. Baiklah ya. Tadi kata Ibu Ida, saya akan pertama-tama akan mempertahankan. Tapi ketika itu berhubungan dengan kebutuhan orang lain, katanya ya, atau bisa menolong, atau bisa membahagiakan orang lain, kata Ibu Ida itu beliau dengan rela akan membuka kepalan tangan yang di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Luar biasa sekali ya untuk Ibu Ida. Tapi Ibu Ida membuka itu atas dasar pemaksaan dari orang lain atau dari kerelaan hati kita? Dari keikhlasan kerelaan hati. Ya tadi kan tujuannya untuk bisa menolong orang. Iya. Terima kasih Ibu Ida. Yang sifatnya positif, Iya, jelas. yang bermanfaat buat orang banyak. Ya. Iya, terima kasih. Nah, di sini kegiatan yang tadi adalah tentang pemegang kontrol. Pemegang kontrol itu siapa? Ya. Ketika kita disuruh atau diminta membuka kepalan tangan itu, tidak mungkin kita mau membuka tanpa kerelaan hati. Ya. Jadi sistem kendali atau kendali kontrol itu ada pada siapa? Ada pada orang lain atau ada pada diri kita sendiri? Iya, betul sekali ya. Jadi kontrol itu ada dalam diri kita sendiri ya. Kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu.
Kalau tadi Bu Elin, kebutuhan dasarnya mungkin Bu Elin itu ingin mempertahankan apa yang menjadi barang berharga untuk ibu, ya. Apapun hantamannya atau apapun badai yang menerjang, dia akan mempertahankan sekuat tenaga, ya. Ketika itu memang yang sangat berharga. Kemudian ada lagi Bu Yuda tadi, ya, akan membuka dengan alasan jika itu dapat membahagiakan orang lain secara positif, ya, baik. Tapi tetap, ya, itu yang mengendalikan adalah diri kita sendiri. Sekarang dilanjut ke perubahan paradigma teori kontrol terkait dengan hal tadi, ya. Di sini ada yang disebut dengan ilusi kontrol. Ini yang selama ini sudah lama terjadi, ya, di mana yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu berpendapat bahwa murid itu harus dikontrol oleh guru, harus dikendalikan oleh guru, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini paradigma lama, ya, yang saya bacakan ini paradigma lama. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, nanti akan kita bahas, ya. Apakah ada penguatan positif tapi hasilnya tidak positif, ya? Bahkan mungkin hasilnya malah menjadi hal yang negatif, ya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kita sebagai guru, ya, peran kita sebagai guru, kita jangan merasa karena kita orang dewasa, ya, kemudian murid kita itu lebih anak-anak istilahnya, ya. Jadi kita memiliki hak untuk memaksa. Ini harus seperti ini harus begini, ya. Padahal sistem kontrol itu tadi kita sudah ketahui bahwa sistem kontrol ada pada diri sendiri, ya. Nah, sekarang ada seorang yang bernama Dr. William Glasser. Beliau yang menemukan choice theory, ya, atau teori kontrol. Kata beliau, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid memang sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ketika anak menunjukkan satu perilaku dan mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, kita harus memahami dulu apa sih kebutuhan dasar anak tersebut sehingga anak tersebut melakukan hal demikian. Seperti itu, ya, kira-kira. Nanti akan lebih di dalamnya lagi. Nah, di sini perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan, ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada pernyataan, ya, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi ketika kita ingin mengontrol murid, jadi yang harus dirubah itu bukan langsung memaksa ke murid, tapi rubahlah dulu diri kita sebagai guru, ya. Kemudian namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, ya. Apa itu realitas? Di sebelahnya ada tabel, silakan Bapak Ibu lihat. Di sana ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu
sama. Realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Betul tidak? Apakah kebutuhan kita sama? Begitupun dengan murid, ya. Jadi jangan kita itu tidak boleh menganggap semua murid itu sama dan kita perlakukan sama, ya. Padahal setiap kebutuhan murid juga tentunya berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Tanpa kita sadari kita kadang ingin seperti itu. Kita berpendapat A, maka teman kita atau orang lain juga harus A, ya. Itu mungkin yang disebut dengan ego, ya. Padahal dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Tidak semua orang memiliki pandangan yang sama, ya. Baik, kita lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dalam stimulus respon, ya. Sedangkan dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, ya. Jadi belum tentu benar-benar negatif itu, pasti ada tujuan. Dalam perkembangan anak pasti banyak hal yang terjadi yang harusnya kita luruskan, kita tuntun, ya. Negatif itu mungkin dari sudut pandang seorang yang dewasa, ya, seorang guru, tapi belum tentu dalam sudut pandang anak, ya. Kita lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan gagal, maka kita lebih bersifat memaksa, ya, misalnya terhadap murid, ya. Padahal ada cara yang bisa kita ubah, ya. Kalau kita menggunakan teori kontrol, mari kita berkolaborasi, mari kita berkonsensus, meskipun itu dengan murid, ya. Kita bisa berkolaborasi dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pendapat anak itu sangat kita hargai, ya. Dalam segala sesuatu anak dilibatkan. Jadi seperti misalnya peraturan itu tidak datang langsung sekonyong-konyong kita buat sendiri, ya, oleh guru, tapi berdasarkan kolaborasi, berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara guru dengan murid, ya. Kemudian dalam stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Yang satu menang, yang satu pasti kalah. Sedangkan pada teori kontrol yang lebih efektif itu adalah model berpikir menang-menang, atau bisa kita kenal dengan istilah win-win solution, ya. Ketika anak berbuat salah pun dia tidak menjadi terpuruk, ya, tapi dia bisa mendapatkan solusi, kemudian bisa memperbaiki kesalahannya tersebut. Kita lanjut. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, ya, Bapak Ibu, biar tidak ngantuk. Dari teori kontrol tadi, pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu guru hebat tentang makna disiplin? Coba Ibu, siapa yang mau? Iya, silahkan Ibu. Kalau pendapat saya, ya, mengenai disiplin, disiplin merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan secara teratur, mungkin, ya, teratur sesuai kaidah-kaidah. Maksud kaidah itu jadi sesuai tempatnya, mungkin, ya, gitu. Jadi melakukan sesuatu sesuai tempatnya, sesuai tujuannya, gitu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Elin. Selanjutnya ada lagi, ya, plus buat Ibu Elin, ya. Ada lagi yang mau menambahkan apa sih disiplin teh? Contohnya teh apa disiplin teh misalnya, Bu? Ibu Lilin coba disiplin. Kalau Ibu Lilin disiplin itu yang seperti apa, Bu?
mengikuti aturan ya Bu ya. Iya. Baik, akan kita bahas ya. Disiplin anak misalnya ya, harus datang atau mulai belajar pukul 7.30. Maka anak yang disiplin itu pada pukul tersebut anak sudah berada dalam kelas dan siap mengikuti pelajaran. Nah, sekarang ada yang namanya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Dalam hal ini mungkin Bapak Ibu langsung dapat memahami ya. Kenapa Ibu harus datang tepat waktu? Karena mengikuti aturan dan kita harus mematuhi, itu alasannya ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan ya. Karena itu motivasinya bukan berasal dari dalam diri kita sendiri ya, tapi itu namanya motivasi ekstrinsik. Karena kita tidak nyaman kalau kita datang terlambat, berarti nanti mungkin saja akan ada teguran, akan ada sanksi atau hukuman, baik itu dari atasan ya kalau kita sebagai guru, kalau anak-anak mungkin dari Bapak Ibu guru ya. Baik, kita sekarang akan belajar apa sih disiplin menurut Bapak pendidikan kita. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Self itu dari dalam diri ya, yaitu ketika kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat ya. Jadi ini merupakan kunci ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal ya, dari luar, itu namanya motivasi eksternal, manakala kita belum mempunyai kesadaran sendiri. Karena disiplin ini merupakan sekali lagi, disiplin merupakan kunci utama dari belajar merdeka. Nah, sekarang ke merdeka ya. Kata merdeka sekarang mungkin di benak Bapak Ibu guru itu menjadi satu hal yang terngiang-ngiang. Merdeka mengajar, merdeka belajar. Apa sih merdeka ya? Apakah merdeka itu bebas? Merdeka itu bebas dari dari tugas misalnya. Mari kita pelajari. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut sejalan dengan Diane Gossen. Beliau mengatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar ya, yang juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid itu atau untuk menjadi seorang pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik ya. Karena sekali lagi disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia ya.
Kita lanjut. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap pendidikan sejatinya adalah mengajarkan semua nilai-nilai kebajikan. Tapi baik disadari atau tidak dalam beberapa fase perubahan kurikulum banyak terjadi perubahan perilaku ya dari yang anak-anak bisa tunjukkan, dan itu kita sadari ya, dimana kalau masa kita anak-anak hal-hal yang menjadi nilai-nilai kebajikan itu sangat sangat mengakar, bahkan itu sudah menjadi budaya mulai dari rumah apalagi di sekolah ya. Tapi sekarang mari kita saksikan anak-anak kita, anak-anak kadang sudah tidak tahu bagaimana harus bersopan santun, bagaimana menanamkan rasa kepedulian, bagaimana berempati, ya, bagaimana dia harus bergotong royong dan lain sebagainya. Itu mari kita bangun kembali dengan mungkin cara-cara yang disesuaikan dengan kebutuhan anak masa sekarang. Ya. Di sini ada seorang peneliti yaitu Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Dian Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam ya untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini ada juga nih yang lagi hits ya di dunia pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini merupakan tujuan atau hasil akhir dari kurikulum yang bergulir sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, dari program pendidikan guru penggerak ya, dari Merdeka Mengajar itu pada akhirnya mengharapkan terlahir anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila yang terdiri dari berapa dimensi? Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Selanjutnya, kreatif. Kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Selain dari profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan universal itu ada beberapa ya, diantaranya tadi sudah ada yang disebut dengan IBO Primary Youth Program ya. Ada lagi 9 pilar karakter, kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup ya. Di dalamnya bisa Bapak Ibu baca ya, ini mengenai karakter-karakter yang harus kita tumbuhkan terhadap murid ya. Hormat, santun, percaya diri, kreatif, pekerja keras ya. Kemudian ada integritas, mandiri, antusias, kemudian dapat dipercaya, lurus hati ya. Itu hal-hal yang mungkin selama ini banyak terabaikan ya. Kenapa? Karena selama ini kita lebih terfokus pada nilai kognisi anak ya. Selanjutnya ini masih nilai-nilai kebajikan, ada the 7 essential. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan ya. Kemudian ada lagi, ini terlalu banyak ya kalau saya jabarkan satu persatu. Ada The Virtus Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Ini di dalamnya bisa Bapak Ibu baca. Nah, kita lanjutkan dulu ke pembelajaran yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Kalau tadi saya terus mengatakan kata Dian Gosen
Nah ini dia yang disebut Diane Gossen ya. Silakan kalau yang mau berkenalan. Nah, beliau ini mengemukakan tentang motivasi perilaku manusia yang dibagi menjadi 3 level ya. Apa saja level motivasi perilaku manusia? Perilaku manusia itu pada dasarnya memiliki tujuan ya. Dan nanti kita tanya diri sendiri, ada pada level mana ya perilaku yang sudah kita tunjukkan. Baik, kita mulai yang pertama ya. Motivasi perilaku manusia itu berdasarkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya anak dia berpakaian rapi ya, tapi kadang juga pakaiannya dikeluarkan. Ketika ada Ibu Heni melintas, segeralah anak itu merapikan pakaian ya. Dia melakukan itu karena apa? Karena menghindari ketidaknyamanan atau takut akan hukuman ya. Itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Seseorang melakukan hal tersebut karena motivasi dari luar atau dari orang lain. Kemudian ada level yang kedua. Level yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya ya. Dan jujur saya pun kadang melakukan sesuatu karena mengharapkan sesuatu ya. Baik itu penghargaan ataupun berupa imbalan. Saya melakukan karena misalnya ingin menjadi ranking 1 dan mendapat hadiah ya. Anak-anak berperilaku baik tapi hanya karena ingin dinilai guru. Manakala dia keluar dari kelas tersebut, dia tidak lagi menunjukkan hal baik tersebut yang misalnya di rumah dan di sekolah perilakunya berbeda. Maka perilaku tersebut juga masih berdasarkan motivasi eksternal. Kemudian level yang ketiga, ini motivasi internal ya. Seseorang berperilaku itu atas dasar motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya ya. Jadi yang dilakukan itu berdasarkan apa yang mereka inginkan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Nah, sekarang ke poin yang pertama, yaitu tentang hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman punishment kata Bapak, betul ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Misalnya yang sekarang itu banyak anak-anak membawa misalnya apa? Lato-lato ya. Membawa lato-lato misalnya karena kita terlalu geram ya mendengar itu bunyi lato-lato yang terngiang-ngiang di seluruh penjuru bumi. Tiba-tiba kita ambil dan menyuruh anak push up 10 kali misalnya. Itulah yang disebut dengan hukuman ya. Itu terjadi secara spontan tanpa diketahui anak tidak dilibatkan ya. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan ataupun dengan kata-kata ya. Jadi yang bersifat menyinggung perasaan anak itulah yang disebut dengan hukuman tanpa terencana, tanpa diarahkan dulu, tanpa disepakati, itulah yang disebut hukuman. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Ini yang paling menarik menurut saya ketika saya belajar di pendidikan guru penggerak.
ya. Awalnya saya itu kadang banyak memberi penghargaan sebagai cara saya untuk memotivasi seorang murid, ya. Tetapi di sini akan kita pelajari bagaimana penghargaan itu sendiri akan menjadi sebuah hukuman, ya, kepada pertumbuhan psikologi anak. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, ya. Ketika kita menginginkan anak ingin menjadi seperti ini, ayo nak, nanti ibu belikan ini. Kalau kamu mampu misalnya perkalian 5, ya misalnya, nanti ibu belikan lato-lato. Kalau kamu mampu perkalian 5. Selanjutnya nanti anak akan ketergantungan. Dia akan mau belajar manakala ada penghargaan yang kita janjikan, ya. Jadi yang dimaksud dihukum oleh penghargaan itu ya, anak tidak akan mampu membangun motivasi secara intrinsik atau dari dalam diri dia sendiri. Ini sejalan dengan Al-Fikon, ya, yang mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah seperti tadi, ya, kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab misalnya, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi, sebenarnya kita itu sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya. Ayo, kalau dapat 100 nanti misalnya diberi apa misalnya, ya, atau misalnya ya diberikan sepatu. Kalau nanti misalnya kamu bisa mendapat ranking 1 akan diberikan sepeda. Ya seperti itu biasanya yang kita lakukan, ya. Nah, di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Situasinya misalnya pada saat seorang anak dapat menolong murid baru di kelas kita, ya. Sini ada contoh kalimatnya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali, nah, misalnya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini satu penghargaan atau apresiasi yang bisa kita berikan tanpa harus memberikan suatu barangnya atau bendanya. Jadi yang kita tanamkan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tadi, ya. Misalnya di sini ada empati, ya. Kita ungkapkan, ya. Kemarin ibu perhatikan kamu menolong murid yang baru, bagus sekali rasa empatimu, besar sekali, bagus sekali. Nah, cukup seperti itu kalau menurut teori ini, ya. Kemudian satu contoh lagi, pada saat ada anak misalnya memungut sampah atau kertas yang berserakan di lantai, ya. Kita ucapkan terima kasih, ya, sebagai apresiasi atau pengakuan terhadap nilai kebajikan yang sudah anak itu tunjukkan. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Kalau itu dibiasakan, itu akan menjadi suatu kebanggaan pada anak, ya. Kemudian dia akan menyadari akan nilai-nilai kebajikan yang sudah dipelajarinya. Ya, baik, kita lanjutkan ke tujuan dari disiplin positif. Apa tujuannya? Disiplin positif ini bertujuan untuk menanamkan motivasi yang ketiga, ya. Tadi kan ada 3 level, ya. Yang ketiga itu yang merupakan motivasi intrinsik, ya, atau dari dalam diri. Untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang mari kita coba, ya.
antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, sebelum nanti dijelaskan apa itu konsekuensi. Nah, sekarang ada beberapa contoh di sini tindakan guru. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mencatatnya ya. Ibu Bapak ditulis saja nomor 1 sampai dengan 7. Tindakannya yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Silakan Bapak Ibu tulis, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu tulis. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Coba siapa yang membacakan hasil telahnya? Ibu Ida, coba. Misalkan tindakan guru yang nomor 1 itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin itu pengertian dari konsekuensi menurut saya. Langsung saja nomor 2. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya juga itu masih termasuk konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut saya itu mungkin arti dari hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu juga termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu tindakan yang termasuk hukuman. Ya, mungkin yang lain bisa memberikan tanggapan nanti di akhir saya pembicaraan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin pendapat saya itu termasuk hukuman. Terima kasih kesempatannya untuk pendapat saya. Ada lagi yang mungkin mau mencoba memberikan pendapat tentang hukuman dan konsekuensi? Barangkali Ibu Indah langsung saja disebutkan, misalnya nomor 1 hukuman, 2 hukuman misalnya gitu ya. Baik, menurut saya nomor 1 termasuk ke dalam hukuman, nomor 2 termasuk ke dalam hukuman juga, nomor nomor 1 termasuk ke dalam konsekuensi, nomor 2 hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 juga konsekuensi, nomor 5 juga nomor 6 konsekuensi, nomor 7 hukuman. Iya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan
pandangannya. Baik, kita lihat tentang tindakan guru yang tadi, ya, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu kalimatnya ya, karena terlambat ke sekolah. Itu ternyata adalah sebuah hukuman. Kenapa? Karena terlambat. Karena ya, karena tidak ada korelasi antara terlambat dengan mencatat saya tidak akan terlambat lagi ya. Dengan dia mencatat, apakah bisa jadi tidak terlambat? Tidak ya, maka hal yang demikian itu disebut dengan hukuman. Kemudian dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga merupakan hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nah ini yang disebut dengan konsekuensi ya. Karena kenapa? Ada korelasinya ya. Ada buku pengganti yang tadinya bersih akan mendapatkan hal yang baru lagi, atau misalnya ada pengganti ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, ini juga konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman ya, karena dapat mempermalukan anak, misalnya karena dia memakai sepatu pink ya, kemudian disuruh terus dipakai, jadi terlihat dan itu terkesan mengucilkan ya. Kemudian yang terakhir ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini disebut dengan konsekuensi karena ini ada dalam mata pelajaran PJOK ya. Ya, sekarang kita lanjut ya. Dari kegiatan yang tadi ya akan kita pahami. Jadi sebenarnya itu konsekuensi itu apa ya? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran ya. Jadi berdasarkan atas kesepakatan yang sudah diketahui oleh anak dan disepakati ya. Jadi caranya dengan berkolaborasi menyusun sebuah aturan, atau nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tanpa harus menyakiti. Ya, itu bedanya. Sesuatu yang harus terjadi, kalau yang tadi menyakitkan, kalau konsekuensi mah sesuatu yang terjadi saja tanpa menyakiti. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Nah, ini yang paling paling bahaya itu kalau hati yang sudah tersakiti ya. Tidak ada dusta di antara kita ya Bapak. Dan ini untuk jangka waktu yang lama ya. Satu kata saja ketika itu menyakiti hati dari murid kita, insya Allah itu akan membekas lama loh ya, pada ingatan anak, pada memori anak, mungkin seumur hidup akan menjadi image ya kepada guru itu. Padahal niatnya kita itu sebenarnya baik ya, niatnya itu untuk membangun karakter anak tersebut. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ini untuk konsekuensi. Jadi tidak nyamannya itu hanya dalam beberapa saat. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kita ingin mendisiplinkan, tapi nanti akan berdampak malah anak akan membenci hal tersebut. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu bersifat stimulus respon. Selanjutnya, dalam hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri ya. Mungkin karena dihukum terus ya, merasa disalahkan terus ya,
Jadi anak jadi apa ya? Jadi mempunyai sugesti bahwa saya sudah biasa dihukum gitu ya. Jadi menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk seperti tadi yang menimbulkan sugesti yang buruk. Kenapa saya terus yang dihukum misalnya? Yang lain juga misalnya melakukan salah, tapi mungkin tidak terlihat oleh guru misalnya ya. Jadi ada konsep diri yang buruk. Kemudian kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, betul tidak? Ya. Kemudian dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu manakala anak diberikan hukuman oleh seorang guru. Kalau diberi konsekuensi, anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi hanya untuk sementara. Nah, sekarang ada teori pilihan yang ketiga. Tadi ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, sekarang ada yang disebut dengan restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Untuk memperbaiki perilaku tanpa memberikan hukuman, tapi memberikan pilihan dan membuat solusi untuk memperbaiki kesalahan, ya. Di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bersifat tawaran, bukan paksaan, ya. Jadi kita lakukan dengan cara menawarkan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya. Nanti ada contohnya. Nah, di sini ada tabel identitas gagal dan identitas sukses. Di identitas gagal itu dalamnya adalah hukuman, ya. Kalau kita memberi hukuman, maka kita termasuk nanti ke dalam tabel identitas gagal. Sedangkan identitas sukses itu isinya adalah disiplin yang terdiri dari 2 pilihan. Yang pertama konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Apa perbedaannya? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian, tidak nyaman untuk murid. Ini dalam hukuman, ya. Untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dalam hukuman korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan pada restitusi korban mendapatkan ganti, ya. Kita lanjut dulu. Dalam hukuman murid akan tersakiti. Dalam konsekuensi murid dibuat tidak nyaman saja, ya. Dalam restitusi murid mendapatkan penguatan. Kemudian dalam hukuman perilaku pasif agresif meningkat, ya. Karena kadang hukuman itu akan merangsang satu tindakan atau satu perilaku bagi murid, ya. Karena masa perkembangannya bukan seperti orang dewasa. Kemudian pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Itu dalam
masalah bisa terpecahkan. Kemudian, hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul ya? Tidak akan bisa menjadi disiplin. Manakala hukuman itu muridnya tidak takut, malah mungkin balik kalau anak-anak sekarang ya dihukum itu malah membalikannya. Balik oke terlambat misalnya ya, atau ada banyak sekali contohnya. Kemudian dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan pada restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata ya. Jadi ketika dihukum sekolah, anak disiplin hanya di sekolah saja ya. Tapi ketika dia keluar di dunia nyata, beda lagi ya tindakannya. Kemudian pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik ya, itu untuk hukuman. Dalam konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu contoh ketika kita melakukan tindakan konsekuensi. Kemudian pada restitusi, ini ada contoh kalimatnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi bersifat tawaran dan membawa anak untuk berpikir sendiri, apakah yang dilakukannya itu benar atau salah. Kemudian dia berpikir bagaimana cara memperbaikinya. Ya, itu yang dimaksud dengan tawaran dalam restitusi. Kemudian murid atau anak membenci peraturan ketika dihukum, ya, malah dibenci. Kemudian dalam konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Nah, pada restitusi murid akan menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Sekarang agak ngebut ya, materinya masih setengah ya. Keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sekarang sebelum ke bagaimana membuat keyakinan kelas, ada sedikit pertanyaan. Misalnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau pada saat bermotor? Kenapa Bu Eri ke Tasik pakai helm? Untuk menjaga keselamatan. Nah, itu dia ya. Tapi kadang-kadang anak-anak takut polisi atau takut ditilang ya. Padahal nilai kebajikannya itu apa keyakinan ya. Keyakinannya itu adalah tentang keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemarin ya, pada saat pandemi kita harus mencuci tangan, harus menggunakan masker ya. Kemungkinan jawaban Bapak Ibu adalah untuk kesehatan, agar tidak tertular ya, agar tetap sehat. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan ya. Nah, sekarang mengapa tidak peraturan saja ya? Mengapa harus keyakinan kelas? Dulu waktu saya belajar pun dari tingkat SD sampai sampai kuliah, yang saya tahu itu adalah peraturan ya. Saya tidak mengenal akan adanya keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Baik. Nah, di sini ada diagram lingkaran ya, kenapa tidak peraturan kelas? Peraturan kelas itu ada di dalam keyakinan kelas, dan ketika keyakinan kelas itu sudah tercipta, maka akan tumbuh lingkungan yang positif, dan ketika lingkungannya sudah positif, maka akan terjadi budaya positif. Selanjutnya, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Dalam peraturan
selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya, keyakinannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen, ya. Berkomitmen terhadap aturan itu sendiri. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinannya adalah seperti tadi, ya, keselamatan, menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan bersabar. Di sini budaya antri, ya. Budaya antri itu sangat sangat lemah kalau lihat di generasi kita. Anak-anak belum bisa bersabar untuk mengantri, ya. Itu bentuk kedisiplinan diri yang sangat tinggi menurut saya. Kemudian gunakan masker, itu keyakinannya kesehatan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, itu juga keselamatan. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Bagaimana tidak? Kita membuat kesepakatan dengan peserta didik untuk membuat satu keyakinan kelas. Ya, betul sekali, ya. Di sini ada 7 cara. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang disepakati. Itu yang pertama langkahnya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan murid, baik di papan tulis ataupun bisa di kertas, atau teknisnya bisa seperti apa, ya, sesuai dengan kreativitas kita. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif. Kalimat negatif itu seperti apa? Misalnya, jangan membuang sampah di kelas misalnya, ya. Jangan itu kan kalimatnya negatif, diganti menjadi buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Atau misalnya, jangan ribut. Ketika ada kalimat jangan, biasanya yang saya perhatikan anak itu malah menjadi apa, ya, semakin dilarang itu semakin teriak, ya. Jangan ribut, malah tambah ribut. Jadi ganti kalimatnya dari kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif, ya. Tinjau kembali hasil curah pendapat, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan tersebut, ya. Jadi kita berkolaborasi, bercurah pendapat dengan murid, menemukan nilai-nilai kebajikan apa saja yang nanti akan disepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian beberapa peraturan disatukan ke dalam keyakinan. Yang keenam, semua warga kelas meninjau ulang, menyetujui dan menandatanganinya. Kemudian ditempel atau dilekatkan di tempat yang mudah terlihat, biasanya di dinding kelas kita, ya. Nah, kita lanjut pembelajaran keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi disebutkan, ya, bahwa suatu tindakan atau perilaku anak itu pasti didasarkan atas kebutuhan dasar, ya. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 macam, ya. Yang pertama untuk bertahan hidup. Kemudian ada karena kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada karena kebebasan, ada karena kesenangan, ada karena penguasaan, ya, kebutuhan dasarnya atas dasar penguasaan. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau disebut dengan survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Di sini ada contoh satu peristiwa atau kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya.
Doni namanya ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal. Doni ini meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Pernah menemukannya seperti itu? Misalnya ada anak yang suka memaksa meminta uang jajan atau barang ya milik temannya. Nah, kita kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ya. Jika jawaban Doni itu dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka tindakan Doni tersebut atas dasar untuk bertahan hidup. Sedangkan jika Doni menjawab, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru, ya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan. Jadi kebutuhan dasarnya itu akan kasih sayang dan rasa diterima, ingin diperhatikan. Kemudian ketika Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, ya, maka tindakan tersebut didasari atas dasar kekuatan, ingin menunjukkan power, ya, ingin menguasai. Kemudian dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama-sama saja, ya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka tindakan Doni di sana mungkin atas dasar kebebasan atau freedom, ya. Kemudian yang kelima, ini contoh jawaban yang mungkin Doni berikan, ya. Dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Ada anak yang suka begitu, ya. Ketika temannya kesal, dia itu merasa puas, senang, bahagia, ya. Nah, maka di sana dia sedang memenuhi kebutuhan dasar dia, yaitu kesenangan atau kebahagiaan dia. Kebahagiaan yang di atas penderitaan orang. Ya, kita lanjut sedikit lagi, yaitu pembelajaran yang kelima, yaitu tentang restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Nah, bagi seorang guru ini terutama, ya, ada 5 posisi kontrol kita dalam peran kita menjadi guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kita nanti lihat kita ada di posisi yang mana, ya, peran kita itu lebih ke apa, ya, sehari-hari. Di sini ada contoh pernyataan-pernyataannya. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian seorang guru berkata, "Saya kecewa sekali dengan kamu." Kemudian ada lagi, "Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya." Ya, kita langsung istilahnya menjudge, ya, menyalahkan, ya, menyalahkan anak. Maka posisi kita itu disebut sebagai penghukum. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, gara-gara kamu ibu jadi dimarahi oleh kepala sekolah, atau misalnya begini, gara-gara kamu ini ibu jadi pelajar nih, ya, abdi bisa gitu. Maka posisi di sana kita sedang berada dalam posisi pembuat orang merasa bersalah, ya. Kamu tiap hari sampai ibu pusing, misalnya, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada lagi, "Ayolah, lakukan demi ibu nak," sambil kita tersenyum, ya. Itu lebih ke posisi teman. Atau ada lagi, "Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?" Nah, itu posisinya sebagai pemantau, ya. Pemantau itu berdasarkan fakta, data, dan selalu tercatat, ya. Kemudian ada lagi contohnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ini lebih berfokus kepada solusi. Nah, ini ada di posisi sebagai
manajer, posisi kontrolnya sebagai manajer. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Disebut paling terakhir, padahal belum tentu ya setiap hari anak itu paling terakhir. Maka ketika kita mengeluarkan statement seperti itu, maka kita berada dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, di sini ada identitas gagal, berhasil atau sukses, identitas berhasil juga ya. Ketika sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, maka kita masuk dalam tabel identitas yang gagal. Kemudian ketika kita berperan sebagai posisi kontrol kita sebagai teman atau pemantau ya. Di sini ada misalnya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Identitasnya berhasil ya, tapi nanti kita coba telah perbedaannya dengan identitas berhasil juga, di mana kita berperan posisi kontrolnya sebagai manajer. Hasilnya nanti anak menghargai diri sendiri. Misalnya sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik, ibu kecewa titik-titik ya. Ini Bapak Ibu bisa dibaca ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini saya fokusnya ke sebagai manajer ya. Kemudian murid berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Itu ketika kita melakukan posisi kita sebagai manajer dengan cara restitusi tadi ya. Kemudian dampak pada murid ketika kita sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang terakhir, yaitu restitusi. Nanti ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, saya kenalkan, barangkali Bapak Ibu belum bermain dengan segitiga restitusi ya. Ada 3 tindakan atau ada 3 langkah dalam segitiga restitusi ya. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya apa? Ketika kita ingin memperbaiki kesalahan anak, maka anak diajak berdiskusi. Contohnya misalnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanya dulu ya, tidak langsung kita berikan konsekuensi, apalagi diberikan hukuman, tapi ditanya mengapa anak tersebut sampai melakukan itu ya. Tanya dulu alasan dan tanya dulu untuk apa itu dilakukan ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditanya lagi ya, kenapa harus dilakukan yang itu? Kenapa tidak melakukan yang lain? Kemudian langkah yang kedua ada menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Contohnya di sini misalnya kita mengatakan kepada murid, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu disebut validasi, disebut dengan menstabilkan identitas ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan cara menanyakan keyakinan. Setelah identitasnya kembali, maka kita tanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas itu ya? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah itu baru kita tanya. Jadi setelah menyadari apa sekarang cara kamu untuk memperbaikinya, misalnya ada 2 anak berkelahi ya, harus sampai anak menyadari sekarang apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf sampai ke sana. Nah, di sini disebutkan ya, untuk apa? Kenapa kita harus melakukan menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Oh, wajar, manusia itu berbuat salah, tidak hanya saya yang berbuat salah, tapi mari kita berdiskusi ya bagaimana cara mencari solusinya ya. Kemudian validasi kebutuhan.
membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Ya seperti tadi, kenapa melakukan itu, untuk apa, atas dasar apa, ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini ada intervensi 30 detik, ya. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu efektif untuk ditanyakan kepada anak, ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Yakin jawabannya tidak, ya, karena ketika anak melakukan kesalahan, di dalam hati kecilnya dia itu selalu merasa menyesal dan tidak nyaman atas tindakan yang dilakukan. Jadi nanti ketika dia meminta maaf, misalnya mengganti barang teman yang rusak, itu atas dasar kesadaran dirinya sendiri, ya, bukan paksaan dari orang lain atau dari guru. Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Ditanya, ya, peraturan yang telah dibuat mereka sendiri, ya, bersama guru. Keyakinan kelas yang sudah dibuat sendiri. Jadi semuanya dilakukan dengan harapan, ya, menumbuhkan motivasi-motivasi yang bersifat intrinsik, ya, kesadaran-kesadaran diri yang nanti akan lahir menjadi self-disiplin, ya, yang seterusnya nanti akan mengakar menjadi sebuah karakter, ya, karakter yang kuat, yang akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di sekolah saja, tapi dalam kehidupan nyata. Di sini ada implementasi budaya positif, ya, sedikit ada tayangan budaya positif yang sudah dilaksanakan di SD Negeri Lingga Putra. Sini ada budaya 5S, ya. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun itu merupakan salah satu hal sederhana yang merupakan budaya positif. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran itu sudah biasa, ya, dilakukan sehari-hari. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Ini terkait dengan dimensi profil belajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah. Kemudian di sini ada latihan kedisiplinan dengan mengikuti tata upacara bendera, ya, menumbuhkan juga rasa nasionalisme, kemudian integritas pada diri anak. Nah, yang selanjutnya kegiatannya adalah pembiasaan sholat berjamaah. Ini juga termasuk ke dimensi profil belajar Pancasila yang pertama. Kemudian di sini ada bagaimana proses kita berkolaborasi dengan murid, bagaimana menciptakan suatu keyakinan yang nantinya akan menjadi peraturan-peraturan yang disepakati oleh murid. Di sini kemarin ketika ada ketika terjadi bencana gempa di Cianjur, ya, saya bersama murid-murid di kelas 5 melakukan aksi peduli Cianjur, ya, dengan cara mengumpulkan dana bantuan yang nantinya disampaikan kepada korban bencana. Ini untuk melatih kepedulian, kemudian untuk melatih rasa empati, kepedulian sosial. Di sini ada
yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, di sini juga ada sedikit tampilan kebiasaan untuk bersalaman, mengucapkan salam, berjabat tangan, ya, baik dengan guru ataupun dengan murid yang lainnya. Merupakan salah satu contoh sederhana dari budaya positif yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, nah, materi budaya positif itu sudah tersampaikan semuanya. Sekarang mari kita refleksi apa yang sudah kita lalui dalam kegiatan ini. Pertanyaannya, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma ibu yang ibu dapatkan hari ini? Ada tidak ya? Kemudian yang kedua, apa perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin, makna disiplin dan motivasi intrinsik? Silakan Bapak Ibu berpikir sejenak, ya, nanti Ibu Bapak bisa mengemukakannya. Baik, siapa yang mau memberikan refleksi pada hari ini? Silakan. Ibu Ida barangkali, Bu. Ibu Elit. Ya, Bu, silakan Ibu ke depan. Oh, boleh bisa. Mungkin bukan entah berkaitan atau enggak ya dengan pertanyaan nomor 1. Cuma dalam selama mengikuti acara hari ini, ya, materi hari ini, betul sekali tadi setiap kegiatan anak itu memiliki tujuan, baik itu kegiatan positif maupun negatif ya. Saya sering ya gitu kepada anak saya, kalau mama ya, mama kita gitu, mencapnya itu setiap hal yang dilakukan anak itu adalah bangor, mencapnya bangor. Ketika anak saya ya pernah menjajarkan bantal sampai di rumah itu, bantal dari ujung sampai ujung penuh dan diinjak-injak. Kan begitu masuk emak saya katanya, budak teh bangor, gitu. Bantal cuma dilincahkan. Saya berusaha gini, bukan mencap anak itu bangor, saya berusaha menanyanya, Dek, lucu naon, gitu. Ternyata hal yang dilakukan anak itu memiliki tujuan. Iya. Tujuannya ternyata dia sedang membuat jembatan. Kata anak itu, sedang membuat jembatan. Lalu ketika anak mencampurkan terigu, terus apa ya waktu itu sampai 5 macam, kan emak-emak itu mencapnya tepat, langsung mencapnya bangun. Pada nakal ya. Padahal ketika kita menanyakan alasannya, anak itu mempunyai tujuan, mempunyai alasan melakukan hal tersebut. Dan pernah juga suatu hari dapur itu sampai basah semuanya, air basah, lantai dapur. Masuklah eyangnya, bangor ya, sama ya. Kalau nenek yang lain juga bilangnya bangor ya. Ternyata ketika ditanya, Dek nuju naon, nuju ngepel, dia baru tahu cara dia, belum mengetahui mengepel yang benar itu bagaimana gitu. Jadi mungkin sebagai orang tua atau sebagai guru, ketika anak menemukan berbuah negatif itu, iya itu seperti pendapat tadi, lupa lagi, harus ditanyakan dulu tujuannya, baru kita bisa meluruskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak. Terus yang tadi Bu, tentang mengungkapkan supaya tidak tentang hadiah atau reward penghargaan, supaya tidak mengarah ke hukuman. Yang tadi ungkapan-ungkapan tadi, kalau mengungkapkannya seperti ini termasuknya hukuman, kalau seperti ini kontrol, ya, konsekuensi.
Kalau yang seperti ini, apa tadi? Ya, restitusi. Nah, tadi kan contohnya perbuatan yang positif. Gampang kan sebutannya? Ya. Nah, saya kan sering gitu ya, anak itu berbuat kesalahan yang sama, dan bagaimana kita cara mengungkapkan kepada anak supaya itu tidak ungkapan tersebut tidak mencap anak itu berbuat kesalahan, supaya jadi masuk karena posisi apa yang ketiga? Bukan yang ya, supaya hal yang diucapkan kita itu menjadi masuk ke yang poin 3 gitu, dan tidak masuk ke hukuman ketika anak berbuat salah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Elin yang sudah mengungkapkan pengalaman-pengalaman Ibu Elin sebagai orang tua ya di sini, di mana tadi ada pengalaman bahwa contohnya misalnya anak membuat barisan bantal, tadinya menjajarkan bantal di rumah, ketika tidak ditanya kita tidak akan tahu ya apa tujuan anak tersebut, dan kita melihat kegiatan tersebut dari sudut pandang kita sebagai orang dewasa ya. Kalau sebagai orang dewasa, kalau Ibu Elin mungkin yang melakukannya seperti itu, ya Ibu Elin itu memang nakal ya. Buat apa menjajarkan bantal? Tapi tidak, manakala itu dilakukan oleh seorang anak, karena tingkat imajinasi dan juga pemahamannya itu berbeda dengan orang dewasa ya. Jadi jangan memposisikan anak sebagai orang dewasa sehingga kita langsung mencap dia ya, memberi stigma anak kita itu atau anak murid kita itu sebagai anak yang nakal ya. Padahal tugas utama seorang guru, apalagi orang tua ya, tugas utama kita itu dalam pendidikan itu menuntun kodrat anak, baik itu kodrat keadaan ataupun kodrat zaman ya. Tugas kita menebalkan segala potensi yang ada pada anak kita sehingga potensi tersebut dapat tumbuh, berkembang dan menjadi satu karakter dan menuntun anak ke dalam membimbing keselamatan dan ke dalam kebahagiaan. Itu tugas kita ya. Jadi anak-anak itu semua lahir dengan keunikannya masing-masing dan pasti dengan imajinasinya masing-masing. Seperti tadi, kalau tidak ditanya kita tidak akan tahu bantal dalam imajinasi anak ketika bantal berjajar itu jadi apa ya. Padahal dia itu sedang dalam proses belajar bagaimana mengkonstruksi sebuah jembatan. Kalau kita bisa menuntunnya, tadi kan tugas kita menuntun. Kalau kita bisa menuntun dan mengarahkannya, maka itu adalah menjadi suatu proses pembelajaran ya. Bagaimana cara membuat atau membangun jembatan yang bagus, misalnya yang kuat, yang kokoh seperti jembatan Cirahong misalnya ya, yang berkuat yang kuat bertahan berpuluh-puluh tahun seperti itu ya. Jadi tugas kita adalah menuntun, mengarahkan ya. Ada lagi tadi bagaimana dia mengepel, bagaimana dia tadi apa lagi ya. Itu semuanya adalah kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang benar ya, itu semuanya akan menjadi sebuah pembelajaran. Begitupun di kelas. Di kelas semuanya anak unik ya. Ada dulu ya Bapak Ibu. Ya, baik, lanjut ke pertanyaan Ibu Elin yang tadi ya. Bagaimana ketika anak melakukan kesalahan yang sama ya Bu, kemudian bagaimana cara memberitahunya ya Bu, bagaimana agar itu termasuk ke cara restitusi yang bisa memberikan solusinya. Kita kembali buka bagaimana konsep restitusi ya, sebentar. Nah, ini ada
adalah 3 langkah dalam restitusi. Ketika ada permasalahan baik itu di kelas ataupun anak kita sendiri, ya, ketika kita ingin melakukan restitusi, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salahnya. Validasi itu seperti apa? Misalnya, kita tanya, ya, kamu tentu punya alasan, ya, mengapa melakukan itu. Ditanya dulu, itu langkah yang pertama. Adakah cara yang lebih efektif ketika langkahnya itu dalam pandangan kita itu kurang sesuai atau tidak sesuai, ya? Kita tanya lagi, adakah cara yang lain yang lebih baik atau yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan atau apa yang kamu inginkan, ya? Contohnya misalnya ada anak yang bertengkar di kelas, misalnya, ya. Kita tanya, tadi ibu dengar ada laporan katanya kamu berkelahi ya di kelas. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kita pancing dulu dia agar mau mengungkapkan alasan mengapa dia melakukan hal tersebut, ya. Setelah itu, apakah dengan cara berkelahi misalnya atau dengan cara berkata kasar misalnya, apakah yang kamu dapatkan? Apa akibat yang nanti akan kamu terima? Apakah si teman kalian itu akan menjadi lebih baik ke kamu misalnya, ya? Kita tanya, adakah cara lain selain bertengkar misalnya, selain diberi kata kasar, apakah ada cara lain yang lebih baik, ya? Kemudian lanjut ke langkah yang kedua. Setelah divalidasi tindakannya, kita harus menstabilkan identitas anak tersebut. Misalnya, anak itu susah untuk terbuka kepada kita. Kita berikan tanggapan dengan cara misalnya, tidak apa-apa, kamu tidak usah takut. Ibu tidak marah. Ibu hanya ingin mengajak kamu mencari alternatif bagaimana kita memperbaikinya, misalnya, ya. Karena bukan hanya kamu yang melakukan kesalahan seperti ini, misalnya. Diajak dulu, ya, untuk berkomunikasi sehingga dia mau terbuka, ya. Itu menstabilkan identitas. Dan itu kenyataan yang benar, ya, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sehingga dia timbul kesadaran dan sifat terbuka, ya, kepada guru atau kepada orang tua. Setelah itu, nah, kalau tadi kan restitusi ini konteksnya lebih di kelas, ya Bu, ya. Jadi kan di awal semester tadi tentang keyakinan kelas, di awal semester itu kita sudah berkolaborasi, kita sudah melakukan kesepakatan tentang keyakinan kelas apa saja yang disepakati. Kalau di rumah kan Ibu tadi di rumah, ya. Kalau di rumah itu juga mungkin bisa dilakukan, ya. Keyakinan mama dan adik misalnya, ya, itu lebih kekeluargaan. Keyakinan rumah bahagia misalnya, buat kalimat-kalimat positif misalnya, ya. Padahal tujuan kita ketika dia berbuat salah, maka dia kembali ke keyakinan yang telah disepakati bersama kita sebagai orang tua. Misalnya, ya, mulai hari ini bagaimana keyakinan bersama anak kita sendiri, ya, tidak di kelas saja. Kita membuat berdiskusi dengan anak, kira-kira tentang nilai-nilai kebajikan, hal-hal apa yang boleh dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan apa saja. Kita tulis, ya, bisa mungkin, kemudian ditempel di rumah kita. Keyakinan mama dan AA misalnya, keyakinan mama dan anak, mom and kid, apapun itu, ya, yang bisa terbaca setiap hari. Maka ketika anak melakukan kesalahan dan kita tanya lagi keyakinan tentang misalnya hidup rukun, ya, ketika tadi kan contohnya berkelahi atau berkata kasar, ya, yang menimbulkan perkelahian misalnya, ya. Jadi kita tanya, dulu kita sudah membuat keyakinan bersama misalnya, ya, kira-kira kamu sudah melakukan keyakinan yang mana saja, terus mana keyakinan kelas atau keyakinan rumah yang kamu langgar. Ditanya seperti itu, anak akan menyadari dan akan timbul
apa ya? Kalau tadinya dibuat sendiri, maka akan timbul rasa tanggung jawab yang lebih besar. Itu menurut teori yang saya pelajari ya. Jadi bukan tidak mungkin apa yang bisa kita lakukan di kelas juga bisa kita terapkan sebagai orang tua di rumah. Ya. Kita tanya anak, keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Kenapa? Ya? Oh iya, ketika setelah anak itu menyadari saya melanggar keyakinan tidak hidup rukun, misalnya bertengkar dengan adiknya, ya. Saya melanggar, harusnya seperti apa? Misalnya kita tanya lagi, harusnya saya rukun, saya menyayangi. Itu anak sendiri yang menjawab, ya. Harus misalnya menjaga kedamaian, ya, kekondusifan di rumah dan lain sebagainya. Itu jawaban dari anak. Ketika anak sudah seperti itu, maka kita tanya, nah sekarang ibu bangga sekali sama kamu nak, beri apresiasi dulu ya, ibu bangga sekali kamu sudah menyadarinya dan kamu tahu keyakinan yang telah kita sepakati. Jadi kita tanya, sekarang bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu tadi? Ya, ditanya seperti itu. Kira-kira anak akan bingung tidak? Saya rasa tidak ya, karena dia sudah mengetahui keyakinan di rumah apa saja, kemudian apa yang harus dilakukan itu tentu sudah lebih terpikirkan ya oleh anak. Dan mudah-mudahan itu menjadi satu solusi dan itu menjadi satu karakter ya, sehingga anak tidak mengulangi kesalahannya lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada dari rekan-rekan yang mau menambahkan atau bagaimana Ibu Elin atas jawaban saya? Cukup puas. Harus jangan terlalu puas supaya saya bisa lebih menggali materi tersebut. Luar biasa sekali. Betul sekali apa yang diungkapkan Ibu Elin ya. Jangan cepat merasa puas karena guru adalah sejatinya seorang pembelajar. Ketika kita statis ya, tidak mau belajar, maka kita bisa ketinggalan oleh murid kita ya. Kita harus senantiasa belajar dan mengajar anak kita sekarang ya, jangan disamakan dengan cara kita belajar di masa dulu dari guru kita ya, karena zamannya sudah berbeda ya. Harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Disitulah kita lebih mendalami lagi bagaimana pembelajaran kita itu lebih berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, baiklah, refleksi tadi sekaligus dengan tanya jawab ya Bu. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ibu Pemateri yang begitu sangat luas memberikan ilmunya kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tadi sudah ada yang bertanya, tapi aku masih ada yang penasaran. Mumpung Ibu Pematerinya belum ditutup di sini, silakan, masih ada atau sudah cukup? Oh, alhamdulillah Ibu katanya sudah paham, sudah cukup. Nah, marilah acara demi acara ini telah selesai. Kita tutup bersama-sama dengan pembacaan hamdalah